Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Baiklah para sahabat sekalian, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pengertian dan niat doa istiqomah di jalan hijrah. Langsung saja, beberapa waktu lalu kaum muslimin Indonesia dikagetkan dengan sikap seorang mantan pejoget atau mantan biduan yang kembali ke dunia hiburan yang telah lama ia tinggalkan. Jadi orang tersebut pernah berhijrah atau bertobat, tapi kemudian dia kembali lagi kepada perbuatan yang tidak baik itu. Maka dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan niat doa istiqomah di jalan hijrah. Maka dalam peristiwa ini seorang muslim atau seorang muslimah harus bisa mengambil ibrah atau pelajaran, ketepatan hati untuk memindahkan langkah kaki dari jalan maksiat kepada jalan taat merupakan hal yang harus dipuji dan disyukuri, karena hal itu pertanda sehatnya hati. Namun perlu disadari bahwa ketika telah berada di jalan taat, ia tidak akan kembali lagi di jalan yang telah ditinggalkan. Justru potensi untuk ia terjerumus kembali ke jalan awal sangat besar. Sebab setan akan berupaya kuat untuk menarik kembali dirinya ke jalan maksiat. Sebab setan tidak ridho jika melihati manusia bertaubat. Maka bisa dikatakan berhijrah dari jalan maksiat ke jalan taat adalah berat. Namun yang lebih berat dari itu adalah istiqomah saat berjalan di atasnya. Maka perlu ilmu dan arahan tentang hal-hal yang akan atau yang dapat meneguhkan seseorang ketika telah berada di atas jalan hijrah, agar tak kembali lagi ke jalan semula. Di antara cara agar dapat istiqomah saat hijrah adalah sebagai berikut. Pertama, berdoa. Sebab terbesar yang mampu menopang seorang hamba untuk teguh di atas jalan hijrah adalah doa. Oleh karena itu, doa yang paling sering dilantunkan Rasulullah adalah ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik, yang artinya ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Demikian pula Allah Ta'ala mengabarkan pula bahwa di antara doa orang beriman adalah yang artinya tidak ada doa mereka selain ucapan wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindak-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Yang kedua, memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh termasuk perkara yang dapat meneguhkan langkah seorang, yakni seorang hamba di atas jalan hijrah. Allah berfirman yang artinya dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka. Maka selain untuk menambah pundi-pundi pahala, amal soleh juga berfungsi untuk mengokohkan hati agar tegar di jalan hijrah. Ketiga, memperbanyak baca Al-Quran. Perbanyaklah berinteraksi dengan Al-Quran.
dengan membaca, mentadaburi, dan mengamalkannya. Sebab selain kelak akan menjadi syafaat bagi hamba, Al-Quran juga dapat meneguhkan hati agar teguh ketika menapaki jalan hijrah. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadikan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat An-Nahl ayat 102. Yang keempat, berteman dengan orang soleh. Jika seseorang ingin kebaikan, maka hendaknya ia berteman dengan orang baik. Sebagaimana jika seseorang ingin pandai dalam berdagang, maka hendaknya berteman dengan para pedagang, bukan dengan para petani atau nelayan. Bagaimana mungkin orang yang ingin taubat dari dosa zina, namun ia masih berkumpul dan berteman dengan para pezina? Atau ingin agar istiqomah dalam mengerjakan sholat, namun ia sering bepergian dengan teman yang tidak mengerjakan sholat? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi hari dan senja hari dengan mengharap keriduannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Hal terpenting dalam masalah pertemanan ini adalah keberanian diri untuk menolak setiap tawaran teman yang berupaya menarik kita kembali ke jalan yang buruk, seperti memberi bayaran gratis atau dengan cara lainnya. Inilah 4 perkara penting yang dapat membantu seorang hamba dalam menapaki jalan hijrah agar tidak terperosok ke dalam lubang yang sebelumnya kita pernah terjatuh di dalamnya. Maka mengetahui 4 perkara yang saya sebutkan itu adalah sangat penting. Demikianlah, walau masih banyak kekurangan dan mungkin ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.